Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tema yang berjudul penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Studi alternatif penyelesaian sengketa APS atau ADR dan arbitrase seperti itu. Yang pertama, di sini pengertian dari APS ataupun ADR. APS di sini adalah alternatif penyelesaian sengketa dan ADR di sini adalah alternatif dispute resolution seperti itu. Dan di sini keduanya adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berperan penting dalam arbitrase. Arti penting di sini ruang lingkupnya yang pertama efisiensi waktu dan biaya, yang kedua di sini kepastian hukum, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat kerahasiaan, dan yang terakhir pemeliharaan hubungan bisnis. Filosofi dari pemaparan di atas yang pertama ada penyelesaian damai seperti itu. Yang kedua, partisipasi aktif, dan yang ketiga, keadilan substantif, dan yang terakhir, harmoni dan kesetaraan. Dan prinsip dasar dari APS ataupun ADR di sini, saya akan menjelaskan secara detail. Di sini ada APS, yang pertama APS, di mana yang pertama cepat dan efisien. Yang kedua di sini biaya rendah dari APS. Yang ketiga kepastian hukum. Dan selanjutnya proses yang ringkas itu APS. Dan yang kedua prinsip dasar ADR ataupun alternative dispute resolution. ADR merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menawarkan sebagai alternatif untuk penyelesaian konflik seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase itu sendiri seperti itu. Dan juga prinsip-prinsip dasarnya adalah yang pertama partisipasi sukarela, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga fleksibilitas, dan selanjutnya netralitas, dan selanjutnya kepuasan dan kontrol para pihak seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan poin yang C, tujuan dan manfaat APS atau ADR. APS alternatif dispute resolution atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif. PSA atau ADR alternatif dispute resolution merujuk pada cara penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal. Tujuan APS ADR dalam arbitrasi syariah yang pertama yaitu penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Salah satu tujuan utama APS atau ADR arbitrasi syariah adalah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama karena kasus melewati berbagai tahap seperti pemeriksaan, banding, dan kasasi. Yang kedua yaitu keadilan berdasarkan prinsip syariah. Dalam arbitrasi syariah, prinsip-prinsip hukum Islam dijadikan landasan utama dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga yaitu mengurangi beban pengadilan. Penggunaan APS atau ADR juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan dalam banyak kasus pengadilan yang sudah terlalu penuh dengan berbagai sengketa yang harus diselesaikan. Yang keempat yaitu mengurangi beban pengadilan. Penggunaan APS atau ADR juga bertujuan untuk mengurangi bahan kerja pengadilan dalam banyak kasus pengadilan sudah terlalu penuh dengan berbagai sengketa yang harus diselesaikan. Yang kedua yaitu manfaat APS ADR dalam arbitrasi syariah. Yang pertama yaitu kerahasiaan proses. Salah satu utama APS atau ADR arbitrasi syariah adalah
kewirausahaan. Proses arbitrasi biasanya dilakukan secara tertutup sehingga informasi sensitif mengenai bisnis atau transaksi yang bersengketa tidak akan terbuka untuk publik. Yang kedua yaitu biaya lebih rendah. Meskipun tidak terlalu murah, proses APS atau ADR umumnya lebih hemat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan karena prosedurnya lebih sederhana dan cepat. Yang ketiga yaitu keadilan dan solusi bersifat menang-menang atau win-win solution. Dalam arbitrasi syariah, arbitrator berusaha untuk mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir yaitu yang keempat, fleksibilitas dan kreativitas dalam penyelesaian sengketa. APS atau ADR dalam arbitrasi syariah kemungkinan adanya fleksibilitas dalam menyusun solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pihak bersengketa. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Safrani. Saya di sini akan menjelaskan poin D dan poin E. Dan pertama itu poin D. Asas-asas APS. Asas hukum yang dijadikan sebagai pedoman dengan ukuran hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama itu ada asas kewenangan atau absolute arbitrase atau absolute authority. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadil sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase pada pasal 3. Dan yang kedua, asas pasca servande atau adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau pada pendapat termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri pada pasal 11 ayat 1. Dan yang ketiga itu asas final and binding decision. Putusan arbitrase bersifat final dari mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak pada pasal 60. Asas pertama menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase pada pasal 3. Dan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian pengadilan negeri, merupakan konsekuensi dari asas pacta servanda yang mengisyaratkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut pada pasal 1338 KUHP Perdata. Walaupun demikian, ada terjadi kerancuan dalam undang-undang ini, di mana dalam undang-undang ini diatur juga bahwa syarat untuk tidak dilaksanakan putusan arbitrase, terutama putusan arbitrase internasional, harus didaftarkan di pengadilan negeri pada pasal 80. Dengan demikian, sebenarnya lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan absolut dalam masalah eksekusi berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa undang-undang ini telah menabrak atas arbitrase itu sendiri untuk keputusan arbitrase yang bersifat final dan binding. Dan yang ke poin itu ada persamaan dari perbedaan APS atau ADS. Yang pertama itu persamaan. APS atau arbitrase penyelesaian sengketa dan APR arbitrase penyelesaian rahasia adalah dua metode arbitrase yang digunakan dalam penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah persamaan dan perbedaannya. Yang pertama tuh kedua metode bersifat syariah. Baik APS maupun APR berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang berarti proses penyelesaian harus sesuai dengan hukum Islam dan etika bisnis Islam. Dan yang kedua itu adalah arbitrase sebagai alternatif litigasi. Keduanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan konvensional dan mengedepankan penyelesaian damai, cepat, dan efisien. Dan yang ketiga itu keterlibatan arbitrase syariah. Dalam kedua metode arbiter yang terlibat harus memahami hukum syariah dan memiliki kompetensi di bidang arbitrase syariah. Dan poin 4, sifat final dan mengikat. Keputusan arbitrase dalam APS dan APP bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak dapat dijadikan banding di pengadilan umum kecuali terdapat pelanggaran prinsip-prinsip dasar syariah atau
peraturan birase. Dan yang kedua itu ada perbedaannya. Dalam segi aspek, yang pertama itu kerahasiaan proses. Kalau APS itu proses birasenya bisa bersifat terbuka atau rahasia tergantung kesepakatan para pihak. Dan sedangkan ADR, proses ADR bersifat rahasia dari hanya pihak terkait yang mengetahui dan detailnya. Dalam aspek publikasi putusan, kalau APS itu hasil keputusan bisa dipublikasikan, dan sedangkan ADR hasil putusan tidak dapat dipublikasikan. Dan yang ketiga itu aspek tingkat formalitas. APS cenderung lebih formal dan sedangkan ADR lebih informal dengan fokus menjaga privasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Rinaldi akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis APS atau ADR. Pertama, konsultasi. Suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua, negosiasi. Suatu upaya penyelesaian para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga, mediasi. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang keempat, konsiliasi. Penengah akan bertindak menjadi konsiliasi dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Dan yang terakhir, penilaian ahli. Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Sekian dari saya.